Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Nusantara, A History of Indonesia, karangan Bernard H. M. Flekke. Kita akan melihat kehidupan masyarakat Indonesia pada abad ke-18 di Indonesia Timur setelah kerajaan-kerajaan besar tumbang. Seperti telah disebutkan dalam video sebelumnya, kerajaan-kerajaan besar di Nusantara, Makassar, Mataram, dan Banten telah runtuh. Yang tersisa adalah negara-negara kecil, kurang kuat secara ekonomi dan militer. Di bagian timur Kepulauan Indonesia, persis kebalikannya yang terjadi. Barangkali untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka, orang-orang Maluku berada dalam keadaan damai dengan sesama mereka. Sejak Laksamana Spilman mencapai kesepakatan perjanjian yang sama dengan Sultan-Sultan Ternate dan Tidore. Tapi di sini kedamaian tidak lebih baik dibanding keadaan perang. Ordinansi yang dikeluarkan Batavia membatasi produksi cengkeh dan pala hanya pada Kepulauan Banda dan Ambon. Di luar wilayah ini, semua pohon rempah diperintahkan untuk dibasmi. Tentu saja dengan izin dari Sultan-Sultan Ternate dan Tidore, penguasa resmi Maluku. Dalam hal seperti ini, company sangat legalistik sampai hal yang sekecil-kecilnya. Untuk menerapkan ordinansi ini setiap tahun diselenggarakan hongi, ekspedisi oleh armada perahu bersenjata yang diawaki oleh orang Ambon dan Banda dan dikomandani oleh pejabat-pejabat Belanda. Sejarah mencatat inilah yang disebut pelayaran hongi. Armada-armada ini mengunjungi pantai-pantai pulau-pulau di mana dicurigai ada kebun pohon rempah yang tidak sah. Pohon-pohon berlebih tanda kutip itu ditebang untuk mengurangi produksi rempah sampai seperempat dari masa sebelum company memegang kontrol. Jadi, penduduk Ambon dan Kepulauan Banda punya hak istimewa tanda kutip meminjam istilah dalam dokumen-dokumen Batavia dalam hal produksi rempah. Hak istimewa ini termasuk bukan hanya kewajiban mengurangi jumlah pohon rempah kapan saja company menganggap perlu, tapi juga kewajiban membeli semua bahan pangan dari company dengan harga yang ditetapkan sangat tinggi. Dengan kondisi-kondisi ini, budidaya cengkeh dan pala jauh dari menarik. Orang Ambon dan Banda yang punya hak istimewa tanda kutip itu kehilangan minat untuk mendapatkan hak istimewa mereka. Dalam satu abad, Ambon kehilangan kira-kira sepertiga penduduknya. Dan warga bebas tanda kutip Banda terpuruk jadi miskin. Para direktur company ini memperoleh ganjaran atas pemerintahan buruk mereka berupa konsekuensi jahat sistem mereka sendiri. Ketika akhirnya permintaan atas rempah-rempah di Eropa meningkat dan harga-harga naik, produksi tidak bisa lagi ditingkatkan. Perlawanan penduduk terhadap perluasan perkebunan tersebut tidak bisa diatasi. Dengan sangat ketat, monopoli dipertahankan dengan biaya tinggi dan
ketika permintaan untuk rempah akhirnya meningkat, monopoli itu ternyata terbukti tidak ada. Orang Perancis dan Britania telah berhasil menanam pohon cengkeh dan pala di koloni-koloni mereka di India. Dengan demikian, monopoli itu hanya meninggalkan ingatan buruk yang pada awal abad ke-19 masih menyebabkan ledakan kekerasan terhadap kekuasaan Belanda. Inilah dampak pengaruh Barat di Maluku, Indonesia Timur, mencakup dua kelompok pulau yang lain, Sulawesi dan pulau-pulau sekitarnya, serta kelompok Sunda kecil dari Sumbawa sampai Timor. Kelompok ketiga ialah Kei, Tanimbar, dan Kepulauan Aru. Semua ini bersama pantai barat Papua praktis tidak penting buat company. Di sana, warga Belanda dibiarkan berdagang dengan kapal mereka sendiri dan atas resiko sendiri. Di Kepulauan Sunda kecil, pengaruh Eropa lemah. Pulau-pulau besar berpenduduk jarang itu menjadi tempat sembunyi alami bagi para perompak dan pengelana. Ada peperangan terus-menerus di antara kepala-kepala suku lokal. Satu unsur yang sangat mengganggu dibentuk oleh orang asing hitam tanda kutip dari Timor. Suatu klan yang dibentuk oleh pembelot Prancis dari pasukan company yang seperti seorang Romulus abad ke-17 di antara para pengayau, menghimpun sekelompok unsur pelawan hukum dan mendirikan satu kota tanda kutip. Di bawah ancaman terus-menerus dari orang asing hitam ini, Belanda membatasi aktivitas mereka ke titik selatan pulau itu, tempat mereka punya benteng Concordia. Sementara Portugis mundur ke titik utara, dekat kota yang sekarang disebut Dili. Kehidupan di sudut kepulauan ini berciri primitif. James Cook mengisahkan betapa pada tahun 1770 dia bertemu seorang pejabat Belanda di Timor yang selain pakaian yang dia pakai dan warna kulitnya, cara hidupnya dari luar sama sekali tidak berbeda dengan orang-orang Timor di sekelilingnya. Pada tahun 1756, Johan Paravicini yang telah kita sebut sebagai duta untuk Banjarmasin mengunjungi Timor dan menyepakati serangkaian perjanjian dengan kepala suku lokal, dan berdasarkan hal itu kekuasaan Belanda tetap berlaku di wilayah itu selama abad berikut. Di ujung timur laut dan ujung barat daya Pulau Sulawesi adalah contoh dua aspek yang bertolak belakang dari pengaruh Barat di Indonesia. Pada tahun 1679, Gubernur Robert Van Brugge dari Maluku mengunjungi Manado di daerah Minahasa di utara Sulawesi. Pemimpin-pemimpin lokal dengan sukarela mengikat persekutuan dengannya. Dan persekutuan ini tidak terganggu selama lebih dari 2 abad. Pada abad ke-19, banyak orang Manado menerima agama Kristen. Dan Minahasa menjadi salah satu bagian kepulauan Indonesia yang paling mengalami pembaratan. Di sudut barat Sulawesi, ketidakpuasan di kalangan orang Goa selalu mengancam dan bisa meledak menjadi kekerasan. Kota Makassar yang pernah makmur merosot dengan cepat. Dermaganya yang 70 tahun sebelumnya adalah tempat pertemuan
saudagar-saudagar Cina, Denmark, Britania, Portugis, dan Melayu kini terbengkalai. Perintah company yang keras telah mengakhiri semua perdagangan dan pelayaran. Kota yang menuju kematian itu sepenuhnya didominasi oleh Benteng Rotterdam yang dibangun atas perintah Laksamana Spilman. Di sebelah barat goa hidup orang Bone, sekutu bebas pemerintah Batavia. Tapi sekutu yang sering membuat ulah dan penyelundup rempah-rempah yang mendarah daging. Jasa yang diberikan Palaka pertama dari Bone yang membantu menaklukkan Makassar, Mataram, dan Minangkabau membuat rakyat Bugisnya memperoleh kebebasan bergerak lebih besar daripada banyak suku bangsa di Indonesia. Tapi jelas mereka menyalahgunakannya. Armada perompak Bugis merambah seluruh kepulauan Indonesia. Mereka bercokol mantap dekat Samarinda di Kesultanan Kutai, di pantai timur Kalimantan. Mereka menolong Sultan-Sultan Kalimantan di pantai barat dalam perang-perang internal antar mereka. Mereka menyusup ke Kesultanan Johor dan mengancam Belanda di Benteng Malaka. Tapi mereka bukan satu-satunya perompak di perairan Indonesia. Juga ada orang dari Tobelo, suatu tempat pertemuan penjara di timur laut pantai Halmahera, yang membajak hingga bagian selatan timur. Perompak dari Kepulauan Papua, pulau-pulau di lepas pantai Papua, membuat semua laut di sebelah timur Jawa tidak aman untuk pelayaran pribumi. Yang paling buruk adalah orang Moro, juga dinamakan Ilanos, dari Kepulauan Sulu. Orang Moro punya armada yang terdiri atas 100 lebih kapal. Di antaranya dibangun seperti kapal perang atau gale. Orang Romawi kuno dengan 3 geladak pendayung yang dipersenjatai dengan beberapa meriam dan diawaki oleh 150 orang. Kapal-kapal ini bahkan berani menyerang kapal penjelajah company yang bersenjata berat. Pada akhir abad ke-18, Moro membangun benteng di titik selatan Sumatera yang memberikan mereka kesempatan untuk merompak kapal-kapal yang melewati Selat Sunda. Dan dari situ mereka menjarah daerah-daerah pantai di Jawa, menculik perempuan dan anak-anak untuk dijadikan budak. Pastilah ada alasan bagi wabah tanda kutip perompakan di semua perairan kepulauan Indonesia. Akan gampang kalau kita bisa menjelaskannya sebagai salah satu akibat buruk sistem monopoli yang memaksa orang Indonesia mencari pekerjaan lain setelah mereka dilarang melakukan perdagangan dan pelayaran yang normal. Tapi penjelasan ini tidak memuaskan. Di Kepulauan Sulu, pusat utama perompakan, VOC sama sekali tidak punya pengaruh. Lagi pula, sulit dipercaya bahwa perairan Indonesia lebih aman di zaman sebelumnya ketika kekuatan laut raja-raja Jawa dan Makassar masih ada. Para raja ini tidak banyak tertarik mengamankan tanda kutip laut. Tampaknya penjelasan yang sebenarnya adalah perompakan telah merajalela di pulau-pulau itu sejak zaman dahulu. Tapi bahwa pada abad ke-18, para narator Eropa mulai memandangnya sebagai perompakan untuk membedakan perompak tanda kutip dari pedagang jujur tanda kutip. Sementara pada abad ke-16 dan ke-17,
Mereka tidak membuat pembedaan itu. Sampai di sini dulu sahabat. Video selanjutnya menceritakan betapa orang-orang barat buta mengenai Nusantara dan pengaruh barat di Pulau Jawa. Jangan lupa di-subscribe sahabat. Terima kasih.